sampai dia melihat kekasihnya sendiri dan kakak iparnya berselingkuh, bahkan mengklaim akan menjual dirinya ke rumah bordil. Saat itulah gadis itu menyadari bahwa cintanya selama ini telah diberikan kepada orang yang salah. Ternyata gadis itu adalah putri dari kerajaan Dakian. Suatu kali saat menemani ayahnya, sang kaisar, melakukan kunjungan kenegaraan. Ia dijual oleh para pedagang manusia untuk menjadi istri simpanan sejak kecil. 10 tahun berlalu, gadis itu pun perlahan-lahan melupakan niatnya untuk kabur. Pada hari itu Erlang tiba-tiba berkata kepada gadis itu bahwa ia ingin pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kepegawaian. Jika ia lulus ujian dan mendapatkan gelar kehormatan, ia akan kembali dan menikahi gadis itu. Mereka akan hidup bergelimang harta dan kemewahan, tetapi keluarganya sekarang sangat miskin. Bahkan untuk biaya perjalanan menuju ujian saja tidak ada. Gadis itu melihat manik-manik di tangannya. Meskipun ini satu-satunya bukti untuk mengakui ayahanda, tetapi agar Erlang bisa lulus ujian kepegawaian, dia berencana menjual manik-manik itu. Setelah penyelidikan selama 10 tahun, akhirnya kaisar menemukan putrinya yang telah dijual ke daerah Souwan, lalu pergi menyamar dengan pengawas untuk kunjungan rahasia, dan tiba di Kabupaten Souwan. Gadis itu sedang dalam perjalanan ke tempat gadai, dicegat oleh kepala desa yang preman. Melihat manik-manik di tangannya, mereka bersiap untuk merebutnya. Kebetulan dilihat oleh kaisar. Kaisar segera menghentikan tindakan jahat mereka. Kepala desa yang preman itu melihat pakaian kaisar cukup mewah, maka ia bersiap untuk merebut harta benda mereka. Namun gadis itu tepat waktu menghalangi mereka. Ini bukan urusan mereka. Biarkan aku yang menangani masalah di desa ini. Lepaskan orang luar itu. Kebaikan hati gadis itu sangat dihargai kaisar. Pemimpin preman desa itu hendak menyerang gadis itu. Seorang pengawas kekaisaran yang berada di dekatnya, dengan beberapa pukulan berhasil membuat para preman itu memohon ampun. Kaisar langsung tertarik pada gadis itu. Kalung giok yang tergantung di tangannya. Merasa sedih memikirkan putrinya sendiri. Sekarang seharusnya sudah seusia gadis ini. Setelah berpamitan dengan gadis itu, ia sampai di tempat gadai. Pemilik toko langsung tahu, kalung giok itu adalah barang bagus. Tapi ia hanya mau membayar 1 tael perak. Gadis itu teringat bahwa Erlang cukup baik padanya. Maka dengan menggigit bibir, ia menjual kalung giok itu. Begitu kembali, dia langsung dimarahi orang tuanya habis-habisan, hanya karena mereka tahu bahwa gadis itu baru saja bertemu orang-orang dari desa lain. Ibunya mengambil tongkat kayu dan hendak memukul gadis itu. Sang kaisar tiba tepat waktu. Ayahnya langsung ingin mengusir mereka berdua. Kaisar menyatakan bahwa dia baru saja bertemu gadis itu. Kalian sangat takut gadis itu berhubungan dengan orang-orang dari desa lain. Apakah dia dianggap sebagai budak? Orang tua gadis itu langsung panik. Mereka tahu bahwa menjual gadis adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Setelah beberapa saat tenang, mereka menyatakan bahwa meskipun diberi 10 nyawa sekalipun, mereka tidak berani melakukan hal seperti itu. Mereka hanya mendidik menantunya yang tidak menurut. Sang kaisar bertanya kepada gadis itu, jika dia memang dibeli, mereka boleh membawanya pergi. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Erlang langsung menarik gadis itu, dan menunjuk kaisar sambil berteriak, dia adalah istriku. Tidakkah kalian akan merebut perempuan rakyat? Seorang pengawas istana langsung maju dan menangkap Erlang. Karena panik, gadis itu mengakui bahwa dia adalah istri mereka. Kaisar segera mencegahnya. Pengawas istana itu menyatakan bahwa dia datang untuk berbisnis. Bolehkah aku meminta bantuan beberapa hari? Namun, permintaan itu langsung ditolak oleh ibu gadis itu. Segera ia mengeluarkan sejumlah uang perak. Ayah gadis itu langsung menyetujui permintaan yang mulia. Selama beberapa hari ini, biarkan gadis itu mengurus kebutuhan sehari-hari mereka. Setelah menerima uang tersebut, orang tua gadis itu pun tak bisa menolak lagi. Tetapi sesampainya di rumah, lalu mulai menambahkan gadis itu. Ceritakan bagaimana kau bertemu dengan kedua orang itu. Aku benar-benar bertemu mereka secara tidak sengaja di persimpangan desa. Apa yang kau lakukan di persimpangan desa? Aku tidak bisa menceritakan tentang kejadian Liontin itu. Ini adalah penyelesaian dari perjalanan Erlang ke ujian. Sama sekali tidak boleh diserahkan. Kau, gadis kecil nakal ini, lagi merencanakan apa sih? Ngomong jujur. Yang kukatakan semuanya jujur. Jangan kira aku tidak tahu niatmu. Lihat saja, dia kaya dan orang luar daerah. Kau ingin merayunya. Ingin dia mengajakmu pergi, bukan? Iya, bukan begitu, bukan. Bukan, kau sudah cukup berani. Kau seumur hidup adalah orang, keluarga Yan. Adalah hantu keluarga Yan. Mau keluar?
Mustahil. Sudahlah, jangan dipukul lagi. Caoer sudah tahu kesalahannya. Anakku, kau harus lebih berhati-hati. Istrimu hampir saja pergi dengan orang lain. Tidak akan, Ibu. Aku mengenal Caur. Caur pasti tidak sengaja menggoda kedua orang luar itu. Kau ini, anak kedua. Aku tahu kau menyayangi Caur. Adapun bagaimana dia sampai menggoda kedua orang itu, aku tidak akan menyelidikinya lagi. Kakek sungguhan, tetap saja kau yang terbaik, kakek. Tapi aku mendengar bahwa istana saat ini telah menyakiti para pejabat. Mereka melakukan inspeksi di mana-mana terkait kasus perdagangan manusia. Sama sekali tidak boleh membiarkan Zaor berbicara sembarangan dengan orang luar. Ibu, bawalah dia kemari. Dia memakannya. Buat suaranya serak sampai tidak bisa bernyanyi lagi. Kakek, kakek, maafkan Caoer lah. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Kakek, cepatlah pergi. Kakek, aku tidak bisa menikahi wanita bisu sebagai istriku. Lalu bagaimana? Asalkan bisa melahirkan anak. Tapi bulan lalu dia menekan. Aku tidak. Ya Tuhan. Erlang, aku mohon kalian lepaskan Caor. Aku sebagai seorang laki-laki, bahkan istriku sendiri pun tidak bisa kulindungi. Lalu meskipun aku lulus ujian kepegawaian, apa gunanya? Bangun, Erlang. Anakku yang bodoh, bagaimana kau bisa berlutut untuk perempuan murahan itu? Apa yang baiknya Erlang? Cepat bangun. Kalau kakek tidak setuju, aku tidak akan bangun. Ayah, kenapa tidak bertindak? Jangan, Ibu, jangan, Ibu, jangan, Ibu, jangan, jangan. Bolehkah? Ah, apa yang kau lakukan? Tuan, adik perempuan saya menderita penyakit aneh. Karena itu, ibu saya mencari pengobatan tradisional untuk menyembuhkan penyakitnya. Oh, begitu. Pengobatan tradisional itu ada baik dan buruknya. Untuk berobat, sebaiknya kau pergi ke dokter. Tuan kita bilang itu perampokan. Maka kita akan membawanya ke kota untuk menemui dokter Wang. Kamar untuk kalian berdua sudah siap. Silakan ikut saya. Adik, bawalah istrimu ke bawah untuk membereskan barang-barang. Untuk saat ini, kita hentikan dulu. Caoer, dengarkan aku baik-baik. Layani tuan itu dengan baik selama 2 hari ini. Kata-kata apa yang pantas diucapkan, kata-kata apa yang tidak pantas diucapkan, pikirkan dulu. Setelah kau mengerti, baru katakan, bagaimana aku tahu? Pasti sangat sakit. Ya, maaf, aku tidak berguna. Tidak apa-apa. Erlang, gunakan uang ini untuk ujianmu. Ini. Dari mana uang ini? Aku menggadaikan liontin itu. Caor. Kau benar-benar sangat baik padaku. Tenang saja, tunggu sampai aku lulus ujian pegawai negeri. Aku pasti akan menikahimu dan menjadikanmu istri pejabat. Kalau begitu, lepaskan bajumu. Aku akan membantumu mengobati lukamu yang menyedihkan itu. Kita sama-sama dari keluarga Yan, sama-sama merokok tembakau. Dasar beruntung sekali kau. Erlang, aku akan melakukannya sendiri saja. Lagi pula kita berdua pasti akan menikah juga. Lebih baik kita selesaikan saja malam ini. Ah, lagi pula kita berdua pasti akan menikah juga. Lebih baik kita selesaikan saja malam ini. Ah Erlang, aku tidak sengaja. Aku menyelamatkanmu. Aku merawatmu dengan sebaik-baiknya, lalu kau memperlakukanku seperti ini. Maaf,
Aku mengerti. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Semua yang kau lakukan, hanya untuk menipu kepercayaanku. Lalu pergi dari sini. Bukan. Aku tidak punya Erlang hahaha. Ibu mertua benar-benar mengatakan yang benar. Kau benar-benar sedang menggoda orang luar itu. Erlang, kau dengarkan aku, Erlang. Siapa? Kakek Erlang mencari kamu. Ada hal penting. Suruh kamu pergi, mengerti? Erlang. Kakek di mana? Membawaku ke gudang kayu untuk apa? Erlang, selama bertahun-tahun ini, kau juga sangat menderita, ya? Apakah kau ingin aku membantumu? Kakak ipar, kau. Takut apa? Kakakmu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kau tidak akan benar-benar menjaga kesucianmu untuk rumput liar, kan? Jika dia seumur hidup tidak pernah menyentuhmu, bukankah kau akan menjadi biarawati seumur hidup? Kalau aku memberikannya padamu, bagaimana jika kau mengingkari janjimu? Tidak mungkin. Tunggu sampai aku menjadi pejabat tinggi. Aku akan menikahimu dan menjadikanmu istriku. Nanti kau lahirkan anak laki-laki yang gemuk untukku. Semua harta kekayaanku akan kuberikan padanya. Haha. Kalau adik perempuan Cao marah, jangan sebut dia padaku. Aku sudah menemukannya. Bahkan Cao pun seperti batu yang tak bisa dihangatkan. Besok aku akan menjualnya ke rumah sakit. Yang mulia Kaisar, semoga panjang umur. Bangun dan sujud hormat kepada Yang Mulia. Li Jianli, mengapa kau datang? Kunjungan Kaisar kali ini adalah penyamaran. Tidak ingin identitas terungkap. Yang Mulia, silakan lihat. Ini adalah liontin yang diberikan Yuaner, terbuat dari mutiara Laut Timur yang langka. Hanya ada satu di dunia. Bagaimana kau mendapatkannya? Di kota yang ramai. Dialah itu. Kenapa kau masih di sini, Ginjiro? Kata-kata Mito Getsuyo di gudang kayu tadi, itu tulus. Kau dengar semuanya? Karena adik perempuan sudah menemukan Erlang. Maka kita tidak perlu lagi menyembunyikannya. Sekarang aku sudah menjadi wanita Erlang. Kau iri? Aku iri. Aku iri pada kemalangan kalian, atau mungkin iri pada kebiadaban kalian. Tamparan ini untuk Erlang. Kau wanita murahan yang buta. Aku sudah memutuskan untuk menikahi Yue Niang. Jangan harap aku akan melindungimu lagi. Aku yang Erlang. Tenanglah, aku akan menjagamu. Berhenti. Nanti jika kedua orang itu bertanya tentang luka di wajahmu, kau harus mengatakan apa, kira-kira sudah mengerti. Runner, kamu tunggu sebentar di kereta kuda. Adi akan keluar sebentar. Aku ingin ikut dengan Adi. Lihat ini apa? Batu yang sangat cantik. Yuer, baiklah, tunggu Adi kembali di kereta. Adi, bagaimana kalau ini kuberikan padamu? Baiklah, benar-benar cantik. Masuk. Tuan, ada apa Tuan memanggil saya? Ah, tidak ada apa-apa, hanya ingin mengajakmu bicara. Kemarilah.
Jangan takut, aku kira-kira sudah tahu. Kau dijual ke sini oleh pedagang manusia, bukan? Aku bukan aku. Aku adalah orang desa Yanjia. Aksen seseorang begitu terbentuk. Sangat sulit diubah. Meskipun aksenmu telah berasimilasi dengan padang rumput, tetapi samar-samar, masih membawa aroma kampung halaman. Itu karena... Ada maksud apa ini? Belum jujur juga. Kalau jujur, akan lebih baik, karena suaraku tidak serak. Aku tidak mau. Karena aku, benar-benar putri dan adik perempuanmu. Apa katamu? Anakku. Anakku sayang. Akhirnya Ajie menemukanmu. Apa katamu? Setelah kita bertemu hari ini, kau pergi ke dapur, kan? Kata-kata apa yang pantas kuucapkan? Kata-kata apa yang sebaiknya kututupi? Pikirkan baik-baik sebelum kau bicara. Kalau tidak, istana akan mengetahuinya. Tidak ada toko gadai besar di kota. Yang mulia, belakangan ini toko-toko gadai di kota dirampok. Saya pergi untuk menyelidiki. Barang-barang jaminan para pelanggan hampir semuanya dijarah. Hanya liontin ini. Mungkin karena barangnya berharga, jadi disimpan terpisah, sehingga selamat. Apakah pemilik toko gadai ini masih ingat siapa yang menggadaikannya? Ampun yang mulia, pemilik toko gadai itu dibacok perampok. Saat ini masih koma. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kau benar-benar diculik ke sini? Nona, status tuan rumah saya tidak sesederhana yang kau bayangkan. Selama kau mau jujur, kami pasti bisa membawamu keluar. Nona kecil, ayah tidak tenang meninggalkanmu sendirian di sini. Izinkan aku membawamu ke sana. Ayahku menyuruhku menunggu di dalam mobil. Anakku sayang, lihatlah, ini ayahmu belikan untukmu. Ayo, aku akan membawamu ke sana. Elang, kakak perempuan Chaoer, ada apa dengan mobilnya? Tidak, tidak ada apa-apa. Berikan padaku. Sudah cukup dengan adanya gadis penggembala rumput yang melayani. Tidak perlu merepotkan Nona Yue. Kakek sudah tidur. Beliau menyuruhku untuk berbicara denganmu. Jangan sampai melupakan tamu. Tuan, tidak ada apa-apa. Aku juga akan pergi dulu, sebentar lagi. Ini adalah pesan komunikasi. Kami untuk sementara tidak akan meninggalkan Sowan. Jika kau ingin mencari kami, lepaskan dia, aku akan datang sendiri. Gadis ini memang berbeda dari yang lain. Jika memang jodoh, alangkah baiknya. Semoga perjalananmu aman, sampai jumpa. Akhirnya mereka pergi. Beberapa hari ini, hatiku terus merasa cemas. Dari mana Yuan kau membeli obat itu? Aku tidak tahu, ayah. Siapa sebenarnya gadis itu? Jangan pedulikan siapa dia sebenarnya. Sesampainya di desa Yan kami, semua harus tunduk. Dia memang pembuat masalah. Bagus kau membuatnya bisu. Cepat atau lambat dia akan menjadi masalah. Cari cara untuk mengatasinya. Bagaimana caranya? Orang gila tua itu
Apakah makanan sudah siap? Banyak sekali makanan enak ini. Keluarga kita menjadi kaya raya ya. Begitulah seharusnya, kerja yang rajin. Lebih sedikit bicara, kau akan lebih lama hidup. Selesaikan pekerjaanmu dengan baik, lalu bawalah keluar. Tunggu, ambilkan sepasang sumpit, kita makan bersama. Cawer, apa kau memasukkan racun ke dalam makanan? Aku tidak. Orang yang tidak berhati nurani. Selama ini kami telah memberimu makan dan tempat tinggal. Kau malah ingin menyakiti ibu dan kami. Jangan bicara dengannya, langsung bawa ke kepala desa dan serahkan sesuai aturan desa. Aku tidak meracun. Kalian ingin membunuhku. Membunuhku saja. Kalau tidak melihat peti mati, kalian tidak akan menangis. Aku tidak meracun. Kau makan dulu. Makanlah. Makanlah. Daging ini. Makanlah. Makanlah, ayah. Kan sudah kukatakan, dia tidak berani, sia-siakan sepotong daging. 10 potong daging. Kakak, apakah biasanya aku terlalu baik padamu, sampai kau berani terang-terangan meracuniku? Yang Erlang, kau sendiri tahu apa yang telah kau perbuat. Aku benar-benar selalu dibohongimu. Kupikir kau memang tidak tahu malu. Hanya ingin keluar untuk menggoda pria. Ingat itu, kau selamanya tidak akan bisa lepas dari tanganku. Aku adalah kurma, tapi aku adalah rumput liar yang tak terbakar api. Rumput liar yang tak tumbang diterpa angin. Sudah larut begini mau kemana? Aku. Kau ingin menyuruhku keluar untuk mengurus sesuatu. Sudah larut malam begini, mengurus apa? Perhiasan yang baru saja kita gadaikan. Kau ingin aku menebusnya? Takutnya nanti malam sudah terjual. Tapi aku mendengar, kau memberikan obat bius kepada keluarga Yan, ingin melarikan diri diam-diam. Kakak Gui. Ada apa, Nyonya Yan? Akhirnya mengerti. Besok malam, saat tengah malam, kamu pergi ke ujung desa untuk menunggu. Dijamin kamu akan mendapat kejutan besar. Saat itu, aku akan menjadi milikmu. Mati di bawah bunga peoni. Walaupun menjadi hantu, tetaplah tampan. Ayo masuk. Besok malam pada saat ini kau mengatakan apa? Aku mendengar dari ibu mertuaku bahwa kau mencuri obat biusnya. Saat mereka pingsan, ingin membawa uang mereka dan melarikan diri. Oh astaga astaga astaga. Dia memang tidak membohongiku. Kau sudah berada di Yanjia Village cukup lama. Pasti kau tahu. Akibat melarikan diri secara diam-diam. Seperti apa, kan?
Yang mulia, hamba telah menyelidiki dengan saksama. Desa Yanjia ini memang ada. Masalahnya apa? Desa ini sangat membenci perempuan dan menyayangi laki-laki. Mereka selalu hanya menyisakan bayi laki-laki. Lama-kelamaan, desa ini kehabisan perempuan. Ditambah lagi para lelaki di desa ini. Sebagian besar adalah pemalas dan hanya mementingkan perut. Sedikit sekali perempuan yang mau menikah di sini. Jadi para istri semuanya dibeli dari luar oleh Mak Comblang. Gadis-gadis ini diculik sejak kecil. Awalnya mereka masih melawan. Lama-kelamaan mereka pasrah. Setelah menikah dan punya anak, mereka pun tak lagi berpikir untuk melarikan diri. Sekalipun ada yang mencoba melarikan diri dan ketahuan, mereka akan dibakar hidup-hidup di depan seluruh penduduk desa. Sebagai peringatan, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Benar-benar, tidakkah mereka mengindahkan hukum negara kita? Dakian, terus selidiki. Begitu ada perkembangan, segera laporkan kepada hamba. Ya. Masuk. Sepertinya ini menantu keluarga Yan. Ya, sangat cantik, sayang sekali. Kalau saja dia di tempat tidur. Kakek, bagaimana kalau Anda memohon kepada kepala desa? Omong kosong. Ini adalah aturan di desa Yan kita. Wanita yang kabur, semua mendapat hukuman ini. Penghuni dan pelakunya dihukum sama. Sayang sekali gadis ini belum memberikan kepada keluarga Yan kita, melahirkan beberapa anak laki-laki gemuk, hanya beban saja. Yang mulia, pemilik toko gadai sudah bangun, sudah menanyakan siapa yang menggadaikan liontin itu. Siapa? Pemilik toko gadai mengatakan bahwa itu adalah menantu perempuan keluarga Yan dari desa Yan. Benar dia. Baiklah, warga sekalian, tenangkan dirimu, Yan Chaor tidak patuh dan berbuat jahat. Dia berniat meracuni keluarganya, lalu melarikan diri secara diam-diam. Menurut aturan desa, dia akan dihukum bakar. Sebelum kau mati, apakah kau masih punya sesuatu yang ingin kau katakan? Para bibi sekalian, para saudari sekalian, setiap orang terlahir sama. Kami para wanita juga manusia, juga punya jalan hidup sendiri, pikiran untuk membalas dendam. Kami bukan alat untuk melahirkan bagi orang-orang ini. Kau bicara apa? Yan Chao, aku tahu kalian sama sepertiku. Semua dibawa ke sini oleh para pedagang manusia. Apakah kalian ingin tinggal di sini selamanya? Tidak ingin berkumpul kembali dengan keluarga kalian sendiri? Perempuan murahan, kau tahu apa yang kau katakan? Perempuan ini gila ya? Hidup dengan baik saja tidak mau, malah ingin mati dan menyeret kita semua. Jangan berisik, karena tidak ada yang ingin kau katakan. Maka sadarlah. Tunggu sebentar. Aku masih ada yang ingin kukatakan. Aku ingin melaporkan bahwa ada seseorang di desa ini yang tidak menjaga kesuciannya. Ya, jika aku menyebutkan orang itu, apakah aku bisa terbebas dari hukuman? Aturan desa tetaplah aturan desa, tidak bisa diubah. Jika kau menyebutkan wanita mana yang tidak menjaga kesuciannya, aku bisa membiarkanmu mati dengan tenang. Siapa yang ingin kau laporkan? Sudah jelas. Yang ingin kulaporkan adalah Yuan Niang. Yang ingin kulaporkan adalah Yue Niang. Apa? Kau selingkuh dengan pria lain di belakang anakku. Aku tidak punya tembakau. Kau jangan menuduhku sembarangan. Jangan sampai kau mau menyeret orang lain saat ajal mendekat. Aku mengenalmu selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Tenang saja. Kenapa kau begitu tegang? Takutkah kau jika aku mengatakan tentang hubungan gelapmu dengan ibu mertuamu? Bukankah kau memang seperti itu? Jangan mengada-ada. Aku mengada-ada. Malam itu di gudang kayu, aku melihat dengan jelas apa yang kalian berdua lakukan. Menurutku, kemungkinan besar itu benar. Beberapa hari yang lalu aku juga melihat Yan Erlang keluar bersama ibu Yue. Suaminya meninggal muda. Kalau aku jadi ibu mertua, aku juga tidak mau menjanda seumur hidup. Jalan kalian masih panjang tahun depan. Kakek, nenek, aku difitnah. Percayalah padaku, itu bukan aku. Yuan Kao, kau anak durhaka. Jangan sampai kau mau menyeret orang lain sebagai tumbal saat ajal mendekat. Yang dikatakan kepala desa itu semua palsu. Sadarlah, cepat sadar, bakar dia. Cepat bakar dia sampai mati. 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 Bakar dia sampai mati.
Bakar dia sampai mati, bakar dia sampai mati, bakar dia sampai mati. Kalian melakukan perdagangan manusia, melanggar hukum besar. Hukum? Desa Yanjia jauh dari ibu kota, hukum pemerintah tak berlaku di sini. Aturan desa adalah hukumnya. Aturan desa adalah hukumnya. Tidakkah kau takut ada yang mengadukanmu? Kau pikir selama ini tidak ada yang mengadukanmu? Selama ini, orang-orang yang mengadu. Bagaimana akhirnya? Ternyata kau sudah lama bersekongkol dengan bupati. Jangan buang-buang tenaga lagi. Usahamu sia-sia. Hari ini kecuali kaisar sendiri yang datang. Kalau tidak, kau takkan luput dari kematian. Lebih baik pasrah saja. Bagaimana kau tahu bahwa malam ini kaisar tidak akan membersihkan keluarga Yan? Kurasa kau sudah ketakutan. Ya, Yang Mulia Kaisar juga berada di ibu kota. Bagaimana bisa datang ke desa Yan kita? Yang Mulia Kaisar mengetahui bahwa Souwan sedang dilanda kelaparan. Secara khusus turun untuk menyelidiki keadaan rakyat. Apalagi Yang Mulia Kaisar sudah pernah datang ke desa Yan. Hahaha. Kau jangan menakut-nakuti. Jangan-jangan kau ingin mengatakan, para pedagang dari luar kota itu adalah kaisar. Jika kukatakan orang itu menunggu kaisar datang, satu pun tak akan bisa lari. Jika sudah sampai di ujung jalan, kebohongan apapun bisa diciptakan. Kalian semua dengar, dia mengatakan para pedagang dari luar kota itu adalah kaisar. Hahaha. Aku memang mendengar desas-desus itu. Yang Mulia Kaisar akan membahas upacara malam ini. Jangan sampai kau ditipu olehnya. Dia jelas-jelas ingin mengulur waktu. Yan Chaor, aku katakan padamu, bukan hanya kaisar, meskipun Raja Langit sekalipun datang, kau tetap harus pergi dan memberikan penjelasan hari ini. Jangan bunuh aku. Ah, bakar dia sampai mati, bakar dia sampai mati. Bakar dia sampai mati, bakar dia sampai mati, biarkan mereka. Anakku, anakku, aduh. Bagaimana keadaanmu? Tidak terluka, kan? Bagaimana keadaanmu? Tidak terluka, kan? Ini adalah gaya komunikasi. Kita untuk sementara tidak akan pergi. Ayo, jika kau ingin mencari kami, lepaskan dia, aku akan membayar. Berani-beraninya membunuh anakku, panggil orang-orang, tangkap mereka untukku, kulihat siapa yang berani mati. Kau adalah Yang Mulia, Seng-Seng. Kau menggunakan taktik ini, ujung tombakmu malah membunuhmu sendiri. Kau menipu kami, bodoh sekali. Ya, Yang Mulia Kaisar pergi. Bagaimana mungkin hanya membawa satu orang? Seharusnya membawa 100 atau 80 orang. Ingin berpura-pura menjadi kaisar, setidaknya harus terlihat meyakinkan. Pasti bukan aku. Desa Yuan selalu patuh dan taat pada aturan. Tidak pernah mencari masalah, namun malah mengungkap rahasia desa Yuan kami. Bahkan membunuh anakku. Ada yang berjanggut keluar, cepat. Selamatkan kedua orang ini ke pasukan Chu. Hentikan. Tuan Li, kau datang tepat waktu. Kedua orang ini berpura-pura menjadi kaisar. Hamba patut dihukum mati. Saya lalai dalam pemerintahan. Desa Yan terjadi hal yang sangat tidak masuk akal. Mohon Yang Mulia. Mohon Kaisar menghukum hamba. Mohon Kaisar menghukum hamba. Baginda, hamba adalah bupati wilayah Souwan. Kau yang membantu pejabat pemerintah, bagaimana kau menghukum mereka atas hal ini? Ini kerumunan yang membuat kegaduhan. Kejahatan mengganggu kesehatan kaisar. Kau mengada-ada, perdagangan manusia, bersekongkol dengan kepala desa, menyalahgunakan hukuman mati. Yang Mulia, hamba sama sekali tidak mengetahui hal ini. Fuda Gui, apakah ada perdagangan manusia? Tuduhan yang salah, Yang Mulia. Jika demikian, mengapa hukuman bakar ini? Izinkan saya menjelaskan kepada Yang Mulia. Berdasarkan hukum desa, kepala desa berhak untuk menangani warga desa yang melakukan kejahatan. Sebelumnya, dia meninggalkan anak dan suaminya. Sampai sekarang kau masih berani berbohong. Yang Mulia, mohon periksa dengan saksama. Meskipun kau memberi hamba 100 nyawa sekalipun, hamba tidak berani menipu Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak percaya, silakan tanyakan kepada wanita-wanita di desa itu, apakah mereka dijual dan dibunuh. Yang Mulia,
Hamba perempuan ini menikah dengan sukarela ke desa Yuan. Hamba perempuan ini juga, mereka berbohong. Hamba bisa bersaksi, kami semua adalah korban perdagangan manusia. Yan Cai, hukuman yang ku tetapkan adalah hukuman bakar. Membenciku adalah wajar. Tapi kau tidak boleh berbicara sembarangan. Ini adalah kejahatan menipu raja. Yang mulia, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Aku tahu. Kalian tidak berani mengatakan yang sebenarnya, hanya karena takut akan membahayakan keluarga kalian. Hari ini aku berjanji. Bagi yang mengatakan yang sebenarnya, keluarga dari para wanita yang menjadi korban, jika mereka sungguh-sungguh bertobat, akan dibebaskan dari hukuman mati. Sedangkan yang sengaja menyembunyikan kebenaran, kau bersalah karena menipu raja. Para kakak. Kita tidak boleh karena terombang-ambing, lalu menganggap diri kita sebagai rumput liar, menganggap diri kita kecil dan tidak punya kekuatan, menganggap diri kita lemah dan tidak punya harga diri. Perempuan ini, jalan ini adalah jalan orang biasa, kataku. Aku juga berkata begitu. Yang mulia, hamba memang diculik. Hamba juga, mohon yang mulia menghukumnya. Bawa kepala desa-desa yang keluar. Musnahkan seluruh keluarganya. Yang mulia, hamba melaporkan bahwa Bupati Li menggelapkan dana pembangunan. Yang mulia, izinkanlah hamba meninggalkan keturunan. Kau menuduhku tanpa bukti. Yang mulia hanya mengurusiku. Kau pikir yang mulia tidak tahu, apakah aku tidak tahu apa yang kau lakukan diam-diam? Yang mulia, ampunilah hamba, yang mulia. Pertimbangkanlah jasa hamba menemukan sang putri. Ampunilah nyawa hamba, yang mulia. Berilah keringanan hukuman, yang mulia. Warga desa yang terlibat dalam peristiwa ini, bawa mereka keluar dan kurung di penjara. Yang mulia, ampun yang mulia. Yuaner, selama ini kau telah menderita. Yang mulia, ampun. Nanti putri akan ikut yang mulia kembali ke ibu kota. Lalu bagaimana denganmu, Nona, putri? Nona Yueliang adalah putri kaisar yang hilang bertahun-tahun lalu. Pemilik rumah gadai menyukai pertanyaanmu tentang orang yang menjaminkan liontin itu. Siapapun yang datang adalah menantu perempuan keluarga Yan. Yueliang. Bagaimana kau sampai di desa Yan? Aku, seorang wanita rakyat biasa, juga diculik. Lalu, apakah kau masih ingat berapa umurmu saat diculik? 7 tahun. Jangan takut, sebenarnya aku juga punya seorang putri. Dia juga diculik saat berusia 7 tahun. Lihat ini. Liontin ini. Bukankah sudah kau gadaikan di rumah gadai? Kok bisa ada di sini? Apakah kau masih ingat, tepat di hari kau diculik, hadiah yang ayah berikan padamu? Yuaner, kau adalah anakku. Putri dari kerajaan Dakian. Apa? Yuan Kauer ternyata seorang putri, tapi sepertinya kaisar salah mengira aku sebagai dirinya. Jika sudah takdirnya seperti ini, maka aku tidak bisa disalahkan. Kau adalah ayahanda Yuan. Ayahanda. Kakak ipar adalah putri kaisar. Ya, kaisar telah mencari putri selama bertahun-tahun. Tidak disangka takdir mempertemukan mereka. Sungguh indah. Aku sama sekali tidak ingat kejadian masa kecilku. Aku juga tidak tahu di mana ayahku. Apakah dia sedang mencarinya, Nona? Nona. Ah, aku dijual sejak masih kecil. Sudah lama sekali aku melupakan wajah keluargaku. Tabib istana berkata, ingatan seseorang tidak akan benar-benar hilang. Kurasa Nona memiliki logat daerah perkotaan. Mengapa tidak kembali bersama kami? Mungkin kau akan mengingatnya. Benarkah? Dokter istana mengatakan demikian. Itu bagus sekali. Oh ya, Tuan Wei, bisakah kau meminjamkan aku sedikit uang? Ada orang, saya ingin menggadaikan barang. Bulan. Namaku Yan Chaur. Bulan adalah kakak iparku. Namamu Yan Chaur. Bulan adalah kakak iparmu. Kakak ipar? Ya, rupanya salah. Bos,
Aku ingin menebus kembali liontin lokal beberapa waktu lalu. Oh, liontin ya? Benar-benar tidak bisa, sudah terjual. Bukankah aku sudah bilang akan menebusnya kembali? Tempatku ini bukan gudang. Jika ada yang menawar lebih tinggi, tentu saja akan aku jual. Kamu jual ke siapa? Barang-barang yang digadaikan dan ditebus di toko ini setiap hari. Bagaimana aku bisa mengingatnya semua? Liontin itu adalah warisan dari ayahku. Dan aku harus menemukan keluargaku melalui itu. Tolong periksa lagi dengan teliti. Jadi, dialah putri yang sebenarnya, tapi, mengatakannya sekarang, bukankah aku akan dituduh melakukan kejahatan terhadap raja? Tolong, katakan padaku, sebenarnya kau dijual oleh siapa? Aku akan mencarinya dan mengambilnya kembali sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu kesulitan. Sejujurnya, tamu itu berasal dari luar daerah. Dia sudah meninggalkan Kabupaten Souwan. Dia orang mana? Bagaimana aku bisa menanyakan hal seperti ini secara detail? Sudah, cepat pergi, jangan ganggu aku berjualan. Tapi, Yuaner, kau masih ingat seperti apa wajah ibumu? Tidak heran, sudah 7 tahun. Saat kau dibawa pergi oleh para pedagang manusia, sampai sekarang sudah 7 tahun. Oh iya, kamu masih ingat Wei Ang? Tidak ingat. Hahaha. Kamu waktu kecil dulu, paling suka mengikuti di belakangnya, sambil memanggilnya kakak, dan bilang kalau besar nanti ingin menikah dengannya. Hahaha. Apakah seperti itu? Kau tidak ingat sedikit pun? Tidak, tidak. Lalu kau masih ingat, bagaimana luka di lengan bawahmu itu terjadi? Luka apa? Bukankah kau punya luka di lengan bawah? Jangan bilang kau bukan korban yang tidak bersalah. Jangan bilang kau bukan korban yang tidak bersalah. Kakak Wu Weiyang, apakah kau salah ingat? Di lengan bawahku tidak ada bekas luka. Aku hanya punya satu bekas luka tua, dan itu ada di bahu kanan. 6.000, ya Awe Yao. Aku juga ingat bekas luka itu. Itu ada di bahu. Ah, benar-benar benar. Aku ingat. Ingatanku salah. Saat itu kita berdua tersesat di gunung. Kau menyelamatkanku, lalu tanpa sengaja terjatuh ke dalam perangkap berburu. Bahumu terluka, karena itulah bekas luka itu ada, kan? Aduh, aku hampir mati takut. Aku kira aku salah mengenali ayahku. Hahaha. Hal yang paling aku sesali seumur hidupku adalah membawamu pergi jauh saat itu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, sudah berlalu. Kakak Wei Yang, bukankah aku sekarang hidup dengan baik? Dia baik-baik saja di dunia ini. Aku pernah melihat bekas luka di tubuh penjual tembakau itu. Sepertinya aku juga punya bekas luka di bahu kanan. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, Phoenix, Bupati Lee dan penduduk desa Yan, bagaimana Anda berencana untuk menangani mereka? Mereka memulai pemberontakan melawan hukum, tentu saja akan dihukum mati setelah musim gugur. 9 naga bersatu. Sungguh menyenangkan memiliki ayah yang melindungiku. Di mana ayahku? Kaisar begitu kejam dan bengis. Jika aku terungkap, akibatnya pasti akan lebih buruk. Tidak boleh. Aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan ancaman ini sesegera mungkin. Adik, kita kan sudah saling mengenal. Sebelum kau menemukan keluargamu, tinggallah bersamaku. Ah, apakah ayahanda mengizinkan? Haha, ternyata kau begitu menghargai perasaan. Ayahanda sangat gembira. Gadis Chaor, bagaimana kesanmu? Aku setuju juga. Putriku baru saja kembali. Pergi ke istana pasti ada beberapa hal yang membuatnya tidak nyaman. Kebetulan, gadis kecil Chao juga punya tempat tujuan. Baiklah, keputusan seperti itu sudah bulat. Terima kasih, ayahanda. Terima kasih yang mulia. Salam hormat kepada Yang Mulia, salam hormat kepada Putri. Sebelum Istana Putri Yuan selesai dibangun, kau tinggal di Istana Putri ini dulu saja.
Terima kasih ayahanda. Selama ini kau telah menderita. Jika ada keperluan, sampaikan kepada ayahanda. Ayahanda akan berusaha sekuat tenaga untuk menggantikan semuanya. Bisa kembali ke sisi ayahanda. Yuaner sudah sangat puas. Kalian semua, layani putri dengan baik. Hamba patuh. Yuaner. Tubuh Chaor lemah. Jangan berikan pekerjaan kotor dan berat padanya. Sebisa mungkin biarlah dayang-dayang lain yang melakukannya. Aku mengerti, meskipun ayahanda tidak mengatakannya. Aku juga tidak akan membiarkan adikku Cao Cao melayaniku. Baiklah. Masih ngapain di sini? Tidak lihat dayang kepala berbicara denganku. Minggir. Ternyata menjadi dayang juga tidak mudah. Entah Tuan Wei sudah menemukan keluargaku atau belum. Saya rasa pengumuman kepulangan putri masih terlalu dini. Mengumumkannya ke seluruh negeri saat ini, kurasa tidak tepat. HMPH. Kalung ini tak tertandingi di dunia, belum cukup membuktikan identitas Yuaner, atau kau merasa aku bisa sampai bingung dan salah mengenali putrinya sendiri. Hamba tidak berani, hanya peduli dengan jalannya dan menghadap yang mulia. Suara nyanyian ini. Rumput di tepi sungai yang hijau. Langit yang luas takkan tua. Api liar takkan padam, tertiup angin dan hujan. Hahaha, ayahanda, nyanyianku bagus, bukan? Bagus sekali. Ayah, sebelumnya aku belum pernah mendengarmu bernyanyi seperti ini, karena ini adalah lagu ciptaan ibuku sendiri. Lagu yang satu-satunya di dunia ini. Lagu yang satu-satunya di dunia ini, tetapi... Rumput di tepi sungai. Hantu, sedang sibuk apa? Tidak melihat kaisar datang, tanpa sedikit tekanan, pergi kau. Yuaner, tadi kau yang bernyanyi? Ada apa? Mengganggu kaisar ayah? Tentu saja tidak. Nyanyiannya bagus sekali. Semerdu saat kau masih kecil. Ayah ingat. Ini masih lagu yang dikarang oleh ibumu. Ah, iya. Aku agak lupa. Hanya melodi samar-samar yang terbayang di kepalaku. Yuaner, bisakah kau menyanyikan lagu barusan sekali lagi? Aku ingin mendengarkannya sekali lagi. Hahaha. Yuaner, penuhi saja keinginan ayah sekali ini ya. Aku juga ingin mendengarnya sekali lagi. Bagaimana? Jangan-jangan Yuner adikku tidak mau bernyanyi lagi. Ah, bukannya Yuner tidak mau. Hanya saja Zuer terlalu banyak makan beberapa potong gula batu. Sekarang tenggorokannya benar-benar tidak kuat. Tiba-tiba sekali ya. Tadi masih baik-baik saja. Sekarang harus bernyanyi langsung. Tenggorokanku terasa tidak nyaman. Apakah adik perempuan Yuan pelit? Atau lagu barusan itu? Sama sekali bukan nyanyianmu. Kakak Wei An bercanda. Kalau bukan nyanyianku, lalu siapa yang menyanyikannya? Suara barusan itu menurutku terdengar seperti Yan Chaoer. Suara barusan menurutku terdengar seperti Yan Chaoer. Lagunya ini adalah lagu yang dibuat sendiri oleh Ibunda Yuaner. Hanya aku dan Yuanerku yang pernah mendengarnya. Yan Chaoer, gadis itu, bagaimana mungkin dia bisa menyanyikannya? Jangan-jangan dia. 77, Yang Mulia, tadi putri menyanyi terlalu lama. Tenggorokannya mungkin agak tidak kuat. Cepat, panggil tabib istana. Maaf, adik Yuna, semua salahku. Seharusnya aku tidak membiarkanmu menyanyikannya sekali lagi. Tidak apa-apa, aku juga ingin menyanyikannya untuk kakak Wei Yang. Sayang sekali.
Tidak apa-apa, tunggu sampai suara adik Yuner pulih, lalu nyanyikan sekali lagi, pasti akan tahu. Lagi pula, masih ada waktu, kami ada urusan sebentar ya. Pukuli aku sampai puas. Pukuli aku sampai aku puas. Semua emas, perak, dan permata ini adalah milik kalian. Terima kasih, Putri. Putri, hamba merasa tidak melakukan kesalahan. Putri, mengapa hamba dipukul? Hamba tidak melakukan kesalahan. Apa yang kau lakukan, kau dan aku sama-sama tahu. Jangan bermimpi mendapatkan apa yang tidak bisa kau dapatkan. Saya bermimpi apa? Secepat ini sudah menyangkal. Kemarin di Taman Kekaisaran menyanyikan lagu untuk memikat kakak Wei Yang. Bukankah kau? Kenapa masih tidak terima? Ambil jarum jahit untukku. Hari ini aku harus benar-benar menghukummu. Si Siari yang tidak tahu diri ini. Tahan dia untukku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aduh, aduh, ah, ah, ah. Kau patuh atau tidak? Putri telah secara tegas melarang Tuan untuk menyiksa pelayan kerajaan. Jika diketahui oleh Kaisar, Putri harus mempertimbangkan konsekuensinya. Aturan kerajaan, aturan umum, semuanya dibuat untuk kalian, anjing-anjing rendahan, hamba sabahan. Aku, Putri Kerajaan yang mulia, hanya bermain-main dengan seekor anjing saja. Bagaimana bisa disebut aturan umum? HMPH, melanggar hukum. Hukumannya sama dengan rakyat jelata. Sepertinya kau masih belum mengerti apa arti Tuan, Nyonya. Apa arti pelayan anjing? Kau hanya memiliki wajah yang tampak lemah lembut saja. Jika wajah itu hilang, kurasa kakak Wei yang tidak akan menyukaimu lagi. Yan Chaor, kuberitahu padamu. Aku adalah putri tunggal dari negara Dakian. Dan kau, hanya seorang anjing yang menjilat-jilat dan meminta belas kasihan. Yang mulia Kaisar tiba. Ya, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, kan, Ayahanda? Kakak Wei Ang, jangan salahkan adik perempuan ini. Aku tahu dia ada di desa Yan karena aku tidak membelanya. Maka dia dendam padaku. Aku. Kau berani berbuat jahat kepada putri. Yang mulia, aku tidak seperti itu. Lapor Yang mulia, tadi, Yan Chao ingin melukai wajah putri Hua-Hua. Semua salah kami, karena tidak melindungi putri dengan baik. Ampunkan hamba, Yang mulia. Dulu kukira kau gadis yang baik hati. Tak kusangka kau percaya pada orang-orang yang tidak tahu balas budi ini. Yan Chao, kau tahu hukuman apa yang akan diterima jika membunuh seorang putri? Bawa dia, cambuk 300 kali. Yang mulia, hamba tidak seperti itu. Yang mulia, Dewan Kematian belum menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Tuhan dan benda-benda suci ada di sini. Ada yang tidak jelas? Aku telah susah payah mencari putriku kembali. Putri terhormat dari negara Dakian. Bagaimana mungkin seorang dayang istana kecil berani mengganggu? Aku tidak memberikan perintah untuk mengubah bentukku menjadi 300. Tidak. Yang mulia, aku benar-benar tidak bermaksud menyakiti sang putri. Aku bersumpah yang kau maksudkan adalah putri yang memfitnahku. Yang mulia, dengarkan penjelasannya dulu. Memukulnya nanti juga tidak terlambat, Yang mulia. Putri yang ingin menyerang hamba, membawa Yang mulia, dibawa paksaan,
baru kemudian memasukkan uang perak ke tangan hamba. Tidak masuk akal. Mengapa putri melakukan ini? Putri telah berbuat baik padamu. Bagaimana kau bisa membalikkan fakta seperti ini? Ya, adikku, apa sebenarnya yang telah aku perbuat, sampai membuatmu begitu membenciku? Kau dan aku telah berlutut di hadapan putri. Jika aku benar-benar tidak dapat menerimamu, mengapa aku harus membalas dendam kepadamu dengan cara yang kejam seperti ini? Iya. Aku juga ingin tahu, Yang Mulia sudah menjadi putri, mengapa masih memperlakukan hamba dengan kejam seperti ini? Adik, aku tahu, kau masih marah, karena kejadian di desa Yan, karena aku tidak menolongmu. Tapi saat itu, jika aku maju ke depan, aku juga akan mati. Yang Mulia, aku benar-benar tidak bermaksud menyakiti putri, tolong percayalah padaku. Yang Mulia, semua yang kukatakan adalah kebenaran. Tolong percayalah padaku. Cepatlah. Tolong selamatkan aku. Ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku mati? Tunggu saja. Kau tadi bilang apa? Yang Mulia Kaisar, sepertinya dia mengatakan kue peach khas Jinzong. Waktu Yuer masih kecil, makanan kesukaannya adalah kue peach. Yang Mulia Ayah, adikku sudah tahu kesalahannya. Jika terus dipukul, akan terjadi sesuatu. Mohon ampuni dia. Ya, aku sedang memikirkan apa. Yuanerku sudah tumbuh dewasa, bukan? Ai, Putri Yuaner, cepat panggil tabib istana. Lapor Yang Mulia, Putri hanya mengalami ketakutan. Tidak apa-apa, luka di wajahnya juga hanya luka ringan di permukaan kulit. Dengan mengoleskan salep, 2 atau 3 hari akan sembuh. Syukurlah. Ah, ada apa, Yang Mulia? Hamba ingin melaporkan sesuatu. Hamba ragu apakah pantas untuk disampaikan. Silakan, katakan saja. Perilaku dan tutur kata Yuan Er perlu sedikit lebih diperhatikan. Ia selalu terburu-buru dan panik. Sebaliknya, Yan Chao II tetap tenang dalam menghadapi masalah, tidak rendah hati dan tidak sombong. Lebih mirip Yuan Er saat masih kecil. Yuan Er memiliki sifat yang baik, bersifat lembut, dan di desa Yan, tumbuh di lingkungan yang begitu menekan. Maka, kakakku menjadi sangat gugup. Ngomong-ngomong, aku benar-benar minta maaf padanya. Tapi, bukankah menurutmu, dibandingkan dengan Yuan Eryan, yang meskipun sederhana, namun memiliki sifat teguh dan tenang, sikap yang anggun dan percaya diri lebih pantas untuk seorang putri. Mereka berdua adalah anak angkat keluarga Yan, yang dibesarkan bersama sejak kecil. Yan Chaor sengaja meniru perilaku dan sikap Yuan Er. Keduanya memang agak mirip, itu wajar. Wu Yang, kau berpikir terlalu berlebihan. Baiklah, ayo kita keluar dulu. Jangan ganggu istirahat Yuan Er. Posisi putri adalah milikku. Wei Ang juga milikku. Yan Chaor, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil semua yang kumiliki sekarang. Cuier, jepit rambut dan pakaian ini sangat serasi. Sangat serasi. Yan Erlang, kau ada di sini? Yang Mulia Putri memanggilku ke istana. Bagaimana aku berani tidak datang? Kukira setelah kau menjadi putri, kau akan melupakanku. Bagaimana mungkin, kau bilang kau menjadi pejabat tinggi. Aku ini istri pejabat. Sekarang aku sudah menjadi putri. Kebetulan sedang ada lowong posisi sebagai pangeran. Tidak tahu apakah kau tertarik. Jadi kau ingin aku menjadi pangeran, kenapa harus menyuruhku berdandan seperti Kasim? Sekarang kau harus menyelesaikan satu hal yang sulit. Baru kau bisa menjadi menantu raja. Aku ingin tahu, berani kau melakukannya atau tidak?
Kemari. Mengapa kau tidak berani? Masihkah kau mengingat perasaan lama? Ku beritahu kau. Kau pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kau adalah menantu raja. Jika kau gagal, kau menyamar sebagai Kasim dan memasuki istana putri hari ini. Cukup untuk kau dihukum 1000 potong. Lalu bagaimana jika aku memberitahu Kaisar bahwa liontin itu adalah batu giok gunung? Kan, kau akan menghadapi hukuman mati dengan dipotong-potong menjadi 5 bagian. Kau jangan tegang, aku tidak tega. Sekarang aku dan Yan Chao sudah tidak mungkin lagi. Kemewahan dan kekayaan di masa depan tergantung padamu. Baiklah, tapi tentang apa yang kau suruh aku lakukan, aku tiba-tiba punya ide bagus. Ceritakan. Kenapa mereka sangat menargetku? Karena kanker lambung, atau aku abaikan saja? Aku harus mencari cara untuk pergi dari sini. Kau melakukan apa? Aku melakukan apa? Kalau tidak bekerja dengan baik, apa boleh buat? Akan kuberikan cambukan lagi untukmu. Apa ini? Leci. Ada apa? Gadis kecil. Heboh sekali. Adik, cepat bangun. Tubuhmu belum sembuh. Cepat kemari. Istirahatlah sebentar. Aku tidak apa-apa. Serahkan saja pekerjaan ini pada Cui. Kau duduk dan istirahatlah saja. Apa yang kau ingin lakukan, adik? Pikiranmu kemana? Aku berpikir lagi. Kemarin memang aku yang membuat masakan Thailand itu gagal. Ini. Aku sudah menyuruh dapur kerajaan menyiapkan beberapa kue, sebagai permintaan maafku. Aku membuat semua ini, memang karena aku cemburu padamu. Meskipun aku sudah menjadi putri. Tapi kita sudah sekian lama di keluarga Yan, menderita begitu banyak. Saat itu aku iri dengan hubunganmu dan Erlang. Aku sangat berharap Daling juga ada di sana. Tapi aku tidak memilikinya. Masuk istana, aku juga takut Tuan Wei akan meninggalkan aku. Maafkan aku, adik. Aku sudah menemukan keluargaku. Aku sudah menjadi putri. Sedangkan kau masih sendirian. Aku benar-benar tidak seharusnya bersikap seperti itu padamu, kakak. Terima kasih telah bercerita banyak padaku. Lalu, apakah kau memaafkanku? Aku memaafkanmu. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini kue dari ayahanda. Cobalah. Jangan bilang. Kue istana ini. Rasanya memang tidak biasa ya. Satu lagi. Terima kasih, kakak. Kau, kau memberi aku makan apa? Kue leci, adik. Enak, kan? Aku iri padamu. Dengan kemampuanmu, pantaskah? Masuklah. Terima kasih. Tuan Besar Guyang datang. Tuan Besar Wei yang datang. Cepat, seret dia ke tempat yang sepi. Kakak Wu Yang, silakan masuk. Kakak Wu Yang, suka makan leci. Ini. Kue leci kiriman dari dapur istana, sangat harum dan manis. Ini. Yang kau makan. Ya, tidak benar. Aku ingat Yuan Er. Alergi buah leci. Ya, saat aku masih kecil memang alergi leci. Tapi desa Yan terletak di Lingnan. Yang terkenal akan buah licinya, setelah sering berinteraksi. Aku pun sembuh tanpa obat. Jadi begitu rupanya. Oh ya, kakak Ouyang, ada apa kamu datang hari ini?
Aku datang hari ini untuk melihat bagaimana pemulihan tubuhmu. Melihatmu baik-baik saja membuatku tenang. Aku masih ada urusan lain hari ini, jadi aku permisi dulu. Kakak Ouyang. Dokter Wang. Kedatanganku kali ini ingin bertanya sesuatu padamu. Bagaimana jika seseorang sejak lahir alergi terhadap makanan tertentu, lalu ia mengonsumsi makanan itu dalam jangka waktu lama? Apakah mungkin sembuh? Alergi ini sulit disembuhkan. Meskipun nantinya ada perbaikan, jika bertemu dengan pemicu yang terlalu kuat, kemungkinan komplikasi juga ada. Tuan Muda Wu, kau akan pergi ke Kabupaten Souwan besok. Selidiki seseorang untukku, namanya Yan Yuniang. Masuklah. Putri dibuang kemana? Dibuang ke Taman Susue. Tempat apa itu? Apakah ada orang di sana? Tenang saja, sebuah halaman yang terbengkalai. Kukira juga angker. Tidak ada orang di sana, bukan? Kamu, ya. Sudah 7 atau 8 tahun. Syukurlah, akhirnya masalah ini terselesaikan. Sepertinya kali ini benar-benar berakhir. Daripada terus-menerus menderita penghinaan, lebih baik mati saja. Tapi aku tidak rela. Aku belum menemukan ayahku. Aku tidak bisa mati begitu saja. Yang mulia, terjadi sesuatu. Hari ini aku menjenguk adik perempuan Yuner. Yuner di mana? Putri sejak pagi pergi memberi salam kepada permaisuri. Sampai sekarang belum kembali. Meskipun begitu, maka aku akan menjenguk adik perempuan Yuner lain waktu. Kenapa hanya kamu sendiri yang membersihkan? Yan Chaor di mana? Tuanku Hui Wei. Dia hilang beberapa hari ini. Ada apa? Hati-hati, Tuan Bianzi. Nyonya Kuil. Kemana Yan Chaor pergi? Tuanku Wei, pertanyaan Anda itu, bagaimana hamba bisa tahu kemana dia pergi? Mungkin dia sedang malas dan bersembunyi di suatu sudut. Nyonya Kuil, aku mengingatkanmu, ini adalah istana kerajaan, bukan tempatmu untuk bertindak sesuka hati. Nyonya Yan, jika Yang Mulia mengetahui bahwa kau telah melakukan hal yang melanggar aturan istana, kau tahu kan, akibatnya? Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana sebenarnya Yan Chao Er? Tuanku Wei, jangan marah, hamba beberapa hari yang lalu melihatnya pergi ke Su Sueyuan. Selebihnya hamba sama sekali tidak tahu. Su Sueyuan. Apa? Su Sueyuan. Silakan masuk, cepat, ke Su Sueyuan. Ya. Kenapa kau ada di sini? Adik Chao hilang beberapa hari ini. Aku hampir mati khawatir. Baru saja mendengar dari Miao Niang, dia mungkin datang ke Su Sueyuan. Maka aku segera datang ke sini. Bagus juga, ada seseorang yang juga harus kau temui. Yang Mulia Ayah adalah adikku. Kau manusia atau hantu? Tentu saja aku manusia, tapi sesuai rencana putri. Sekarang aku seharusnya juga menjadi hantu, ya? Kau bicara omong kosong apa, Chaor? Ada apa? Bagaimana kau bisa kembali ke sini? Aku tidak peduli. Aku akan memeriksa adik Cao Cao. Apakah dia terluka? Baiklah, maka Zenyu akan keluar dulu. Yang Mulia Kaisar. Taman ini. Sudah 10 tahun aku tidak datang ke sini. Aku tak menyangka begitu sepi. Sejak saudari Yuan menghilang.
Permaisuri Sue menyalahkan Yang Mulia, bersumpah seumur hidup tak akan bertemu lagi dengan Yang Mulia. Sejak saat itu ia tak mengizinkan Yang Mulia kemari. Dia benar-benar membenciku. Aneh. Kenapa aku tidak melihatnya? Mungkin di aula belakang. Ayo kita lihat dia. Jika dia tahu putrinya kembali, pasti akan sangat senang. Hanya saja, aku tidak tahu apakah dia masih bisa mengenali bayinya. Pasti bisa. Ikatan antara ibu dan anak kandung adalah naluriah. Terkadang hanya dengan sedikit perasaan, bisa mengenali anaknya sendiri. Kuperingatkan kau, di hadapan ayahanda, kau lebih baik jangan banyak bicara. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Yang Mulia tidak akan mengizinkanmu melakukan itu. Kau benar, jika ayahanda tahu aku melakukan ini, tentu saja akan marah. Tapi menurutmu, dia akan menyalahkan aku hanya karena seorang wanita murahan yang bahkan tidak memiliki orang tua. Hanya karena dia? Kenapa kau sampai berani mempertaruhkan kemarahan Kaisar? Untuk menyulitkan aku, kata-katamu terlalu polos. Aku ingin kau menghilang dari dunia ini. Aku tidak mengerti. HMPH, tidakkah kau rasa kakak Wei terlalu baik padamu? Bukankah akulah putri? Kau hanya perempuan rendahan. Apa hakmu untuk memperebutkan pangeran denganku? Apakah kau menyesali Tuan Wei? Jika kau membenciku karena hal ini, lalu aku boleh meninggalkan istana. Gadis nakal, jangan kau berani-berani menganiaya putriku. Dia itu manusia atau hantu sih? Bukan. Yang Mulia, kau wanita gila, beraninya kau. Kau tahu dia siapa? Dia adalah Putri Dakian. Diam, putri kecil. Putri Jia, diam kau, kalian berdua, sumbat mulutnya. Tidak boleh. Kau ini siapa? Kau berani melawan perintah putri, kalian tidak boleh memukulnya. Bangun kau. Apakah kalian tahu siapa dia? Seorang wanita gila. Aku peduli siapa dia. Dia adalah permaisuri gila. Permaisuri pertama Kaisar. Dia ibumu. Omong kosong. Aku, seorang putri bangsawan, bagaimana mungkin memiliki ibu seperti itu? Yan Chaor. Bagaimana kau tahu tentang ini? Dia mengatakannya sendiri. Hahaha. Ha. Kau percaya juga kata-kata wanita gila itu? Hahaha. Haha. Aku memang mendengar sedikit tentang ini. HMPH. Ku dengar Sue Fei adalah wanita kesayangan Kaisar. Jika putri tidak hilang saat itu, selir Sue akan menyalahkan Yang Mulia Kaisar. Mereka berdua bersumpah untuk tidak pernah bertemu lagi seumur hidup. Posisi permaisuri saat ini pasti akan dimenangkan selir Sue. Jadi, perempuan gila ini bukan aku yang sebenarnya, bukan selir Sue. Ini. Bagaimana ini mungkin? Sekilas terlihat seperti tempat terpencil. Lagi pula, Kaisar sangat menyayangi putri. Bagaimana mungkin ia membiarkan ibu kandung putri tinggal di tempat yang bahkan anjing pun tak mau tinggal? Ah, Yan Chaur. Aku mengerti. Kau ingin memanfaatkan beban wanita gila ini. Bukan begitu, putri, aku tidak punya orang jahat. Semua penipu itu palsu. Diam. Putri Jia, Putri Jia, Putri Jia, Putri Jia, masih bicara, awas. Akan kuberi kau pelajaran. Tangkap dia. Sampai dia diam. Aku pergi. Nyonya hahaha. Meskipun kau membunuhku, kau tetaplah putri palsu. Jika dia benar-benar Nyonya Sue Fei, kalian semua akan menyesal. Jika dia benar-benar dipilih menjadi selir, maka kita pasti akan celaka. Untuk berjaga-jaga. Kau ingin membunuhnya. Itu tidak baik, kan? Ini adalah tempat terpencil. Bagaimanapun juga, dia tetap wanita Kaisar. Lalu bagaimana lagi? Ayahanda bukannya sudah pergi, tapi bukankah kau tidak ingin menjadi ibu dari seorang menantu pangeran? Atau kau ingin putramu
tinggal di istana selamanya sebagai Kasim palsu. Ibu. Baiklah. Nak, tolong bantu ibu. Ah, lepaskan dia, Yang Mulia Selir Sue. Yang Mulia Selir Sue. Ah. Yang Mulia Selir Sue, Yang Mulia Selir Sue, kau benar-benar sudah gila. Masih juga menghindariku. Yang Mulia, jangan bersedih hati. Wei Ang, segera suruh orang mencari Yang Mulia Selir Sue. Lepaskan Putri Salju. Suara apa itu? Lepaskan dia. Sepertinya Putri Salju. Berhenti. Ah, berhenti. Putri Salju. Ah, Su. Jangan takut, jangan takut. Ada apa ini? Ren Chaor, siapa yang menyuruhmu datang ke sini untuk mengganggu Selir Sue? Yang Mulia Kaisar, Putri dan Miaoni yang menipu saya. Mereka menyuruh saya makan kue leci. Lalu saat reaksi alergi saya muncul, mereka membuang saya di sini untuk mati. Mereka baru saja ingin melemparkan permaisuri Sue ke dalam sumur. Brengsek, kau tahu siapa dia? Dia ibumu. Mengada-ada. Ini sudah termasuk kejahatan besar yang membangkang, bukan seperti itu. Semua karena tidak punya ibu. Dia yang seenaknya sendiri melemparkan Yan Chaor ke taman salju. Dia juga yang ingin melemparkan permaisuri Sue ke dalam sumur. Bukan, bukan Yang Mulia, bukan, bukan, bukan. Kau berani mengatakannya, membuang Selir Sue ke dalam sumur bukanlah idemu. Itu ideku. Ayahanda, ia mengakuinya. Panggil orang. Yang Mulia, lihatlah, Yang Mulia, Yang Mulia, apakah, Zheng Yu berencana membunuh Selir Sue. Berikan sebuah surat merah, Yang Mulia, ampun, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, permaisuri memohon, Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia, pertimbangkanlah, ini semua ide dia sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Mohon Yang Mulia hukum wanita kejam yang berani melawan Yang Mulia ini. Baginda Yang Mulia, orang yang sudah meninggal, biarlah pergi keluar perbatasan. Yuaner, kemarilah kau. Kau ini, anakku, pantas mati, tidak mengenalimu. Aksue, ini Yuner kita. Dia sudah kembali. Suamiku, engkau terlalu bodoh, dia sama sekali bukan putri kami. Dia sama sekali bukan putri kami. Apa katamu? Hehe, kukatakan, ratu ini adalah putri kami. Putri. Kau tidak mengenal Yuner lagi, kau bukan Yuner, kau menyamar. Suamiku, lihatlah putri kita, betapa menggemaskannya. Perempuan gila itu hampir membuatku mati ketakutan. Yuaner, jangan salahkan ibumu. Sejak kau menghilang, dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Tidak lama kemudian, dia menderita penyakit gila. Aku tahu. Semua ini karena Ibu Suri, sehingga menjadi seperti ini. Yang Mulia Ayahanda, jangan khawatir. Aku pasti akan merawat Ibu Suri dengan baik. Kau memiliki rasa bakti yang tulus. Ayahanda sangat senang. Kalau begitu, bolehkah aku membawa ibu kembali ke Istana Putri? Baiklah. Kalian ibu dan anak, seharusnya memang lebih dekat. Ini mungkin bermanfaat untuk penyakit ibumu. Ibu, sebaiknya kita pergi dari sini. Ya, tidak. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Ibu, apa kau benar-benar tidak menginginkan Yuner lagi? Kau bukan Yuner. Kau adalah penipu. Kau. Yang Mulia Selir Sue, kembalilah bersama kami. Kau juga akan pergi, ya? Aku akan pergi bersamamu. Yan Chaor, gadis kecil, karena Selir Salju sangat menyukaimu, maka mulai sekarang kau harus sering menemaninya. Terima kasih Yang Mulia, hamba merasa terhormat. Yang palsu akan selalu palsu. Seberapapun disembunyikannya, ia juga tidak bisa menyembunyikannya dari ibu kandungnya. Benar,
Bukan, Ibu Su. Wanita ini benar-benar tidak sederhana. Sudah gila begitu lama, dia ternyata masih bisa mengenali putri kandungnya sendiri. Yang Mulia Permaisuri. Apa maksud Yang Mulia mengatakan itu? Maksudku apa? Bukankah kau sendiri tahu di dalam hatimu? Sepertinya aku belum pernah menyinggung Permaisuri. Mengapa Yang Mulia mencemarkan namaku seperti ini? Introspeksi dirimu sendiri. Apakah aku telah mencemarkan namamu? Tidakkah kau takut aku akan mengadu kepada ayahanda? HMPH, yang seharusnya takut itu adalah dirimu. Mengerjaku, aku takut apa? Su Yue Niang, perempuan yang malang. Pada usia 7 tahun, ia dijual oleh ayah kandungnya seharga 10 wen kepada pedagang manusia. Kemudian dijual lagi ke desa Yan. Dijadikan anak angkat di keluarga Yan. Sejak saat itu, namanya diganti menjadi Yan Yue Niang. Bagaimana kau tahu semua ini? Rakyat jelata yang berani dan licik, berani menipu kaisar, mencampurkan darah bangsawan. Apa hukumannya? Yang Mulia Permaisuri, ampunilah hamba, ibuku tidak tahu sopan santun. Mohon Yang Mulia Permaisuri jangan beritahu kaisar. Aku bersedia menjadi sapi dan kuda untuk membalas budimu. Kau tahu mengapa kau terungkap? Karena caramu belum cukup kejam. Kau ingin membunuh Cui Ziyuan. Tetapi engkau tidak tega. Ingatlah, membasmi rumput tanpa membasmi akarnya, akan tumbuh kembali ditiup angin musim semi. Seandainya aku akan menyelesaikannya sekaligus, membunuh Cui Ziyuan, dan mengakhiri semua masalah selamanya. Bukankah kau bilang dia alergi rambutan, dibiarkan begitu saja di sana, dia pasti akan mati. Ya, kemarin ketika aku meninggalkannya di sana, dia hampir mati. Laki-laki brengsek itu benar-benar beruntung. Jangan-jangan Sue Fei yang menyelamatkannya. Bagaimana mungkin seorang wanita gila bisa menyelamatkannya? Semua salahmu. Baiklah, 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 semua salahku. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak bisa, wanita jalang itu. Tidak bisa dibiarkan hidup. Seandainya aku akan bertindak nekat. Membunuh Choi Ji Yeon, membasmi ancaman selamanya. Kau masih ingin menjadi menantu raja? Tentu saja. Kalau begitu, bunuhlah Yan kau. Aku akan segera meminta kepada ayahanda untuk mengangkatmu sebagai ayahku setelah kau membunuhnya. Ini. Kenapa tiba-tiba takut? Ternyata kau hanya omong kosong saja. Pikirkanlah, asalkan kau membunuh Ye Chao. Akulah putri sejati. Dan kau, sebagai pangeran konsortku, harus berada di bawahku, tetapi di atas semua orang. Erlang. Baik sekarang maupun di masa depan. Kau harus melindungi aku. Kau benar. Kata-kata tak bisa dibiarkan begitu saja. Malam ini, biar dia lenyap selamanya dari dunia ini. Hahaha. Yang Mulia Selir Sue, terima kasih telah menyelamatkanku di Taman Salju. Tapi aku akan segera meninggalkan tempat ini. Jangan pergi, jangan pergi, Nyonya Seol Fei. Jika kau tidak pergi, kau pasti akan dibunuh oleh putri. Tenanglah, akan ada orang lain yang menjagamu. Putriku tidak akan pergi. Putriku tidak akan pergi. Nyonya Seol Fei, putri itulah Yuaner. Aku hanyalah seorang dayang biasa. Liontin saya, ini milik saya. Nyonya Sue Fei, maaf. Liontin Anda sangat cantik. Bolehkah saya melihatnya sebentar? Baiklah. Akan kubuka untukmu. Cantik, bukan? Yang Mulia Selir Sue, aku punya liontin yang persis sama. Tapi sayang sekali, aku sudah menggadaikannya. Bohong, liontin ini hanya aku dan Yuaner yang punya. Jangan-jangan akulah putri sebenarnya.
setelah kita bertemu hari ini. Kau pergi ke sana, kan? Tidak heran jika Ibu Yue berkali-kali menargetku. Dia bahkan tega membunuhku. Ternyata semua ini karena dia merebut putriku. Jika terus mengalah, suatu saat aku pasti akan dibunuhnya. Tapi, di mana liontinmu? Ibu, aku pasti akan mengambil kembali semua yang hilang 10 tahun lalu. Erlang, kau, selamatkan aku. Erlang, bisakah kau datang sebentar? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Masuklah. Erlang, tentang mencari keluargaku. Aku ingin meminta bantuanmu. Mencari keluargaku? Ya. Bukankah kau meminta bantuan Tuan Wei? Belum ada kabar. Mungkin Tuan Wei sedang sibuk, tidak punya banyak waktu. Ya, tapi... Erlang, aku benar-benar ingin menemukan ayahku. Aku ingin segera meninggalkan tempat ini. Begini. Bukankah ini lebih baik untuk kita semua? Apapun yang ingin kalian lakukan, aku tidak akan menghalangimu lagi. Memang begitu. Tapi aku tidak bisa membantumu. Erlang, bukankah kau selalu menginginkanku? Jika kau mau membantuku, malam ini akan kuberikan padamu. Baiklah, kalau begitu akan kubantu kau. Gadis pencari rumput, apakah kau ada di dalam? Kau membuatku celaka, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Haha, di Erlang. Apakah kau tidak akan mengetik? Di Erlang. Apa kesalahanku? Yang mulia putri, tolong bantu aku. Jelaskan kepada Tuan Wei. Kejadiannya tidak seperti yang dia pikirkan. Ada apa? Dia bilang putri mencariku. Saat aku membuka pintu, dia menerobos masuk ke dalam apotek. Kau, yang Erlang, kau kira tempat ini apa? Katakan, kau tidak punya akses masuk. Bagaimana kau bisa masuk? Aku adalah putri. Putri yang menyuruhku masuk istana. Erlang, karena hubungan kakak dan ipar, aku mengizinkanmu masuk istana sebagai dayang. Tidak kusangka kau ternyata berniat jahat. Kakak Wei Ang, cepat bunuh dia. Kalau begitu, setelah menyeberangi sungai, jembatannya dihancurkan. Baiklah, paling tidak kita mati bersama. Tuan Wei, harap perhatikan, ini adalah putri. Putri yang menyuruhku membunuh Ye Chaoer. Yan Erlang lebih dulu menghindari dan membuang dirinya, kemudian menghina dan hendak membunuh Ye Chaoer. Seharusnya dihukum mati di tempat. Bawa dia keluar. Chaoer, adikku, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, terima kasih kakak telah membela aku. Laki-laki, pada dasarnya tidak dapat diandalkan. Sebagai kakak, aku tentu harus mendukung adikku. Yang mulia putri, ada apa mencariku? Mohon bantuan permaisuri. Mengapa aku harus membantumu? Setahu saya, Anda dan Kaisar sudah saling mengenal sejak kecil. Siapa sangka, tiba-tiba muncul selir Sue, merebut kasih sayang Kaisar dari Anda. Bukankah Anda membenci dia dan putrinya? Kau memang cukup cerdas. Kalau begitu, aku punya rencana yang bagus. Beberapa hari lagi tanggal 15. Nanti kau akan membujuk Yan Kau keluar istana dengan alasan untuk membakar dupa dan berdoa. Aku akan mengatur pembunuh. Aku akan mengatur pembunuh. Untuk membunuh Yan Kau. Agar tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Kalau begitu, terima kasih banyak,
Yang Mulia, jika rencana ini berhasil, mulai sekarang dan seterusnya, aku siap sedia atas perintah Yang Mulia. Kebetulan sekali, kebetulan ada sesuatu yang perlu kau lakukan. Apa itu? Kau tahu mengapa Sue Fei masih hidup? Apakah karena dia selir kesayangan kaisar? Salah, itu karena dia gila. Oh, lalu sekarang? Kurasa dia berpura-pura gila. Dia terlalu waspada padaku. Tidak cocok jika aku yang melakukannya sendiri. Aku harap kau bisa mencobanya. Dengan begitu aku baru akan membantumu. Jadi, apa yang harus kulakukan? Kudengar dia menderita penyakit aneh yang menyebabkan kebingungan persepsi. Tidak bisa membedakan siang dan malam, tidak merasakan dingin dan panas. Ibu, coba kau tes dia. Baik. Ibu, aku akan memijat kakimu. Nyaman, nak? Kau harus ingat mulai sekarang, akulah putrimu. Choi Ji-won. Ah, apa yang kau lakukan? Perempuan jahat itu lagi-lagi ingin menyamar sebagai putriku. Kau perempuan jahat. Kau wanita gila, ku bilang. Berhenti berteriak. Awas, kupotong mulutmu. Kau menggangguku, aku akan memberitahu putriku. Yang Mulia Putri, ada apa? Aku ingin memijat kaki Ibunda Permaisuri. Tidak disangka airnya tumpah. Nyonya Sueve, aku akan mengambil air lagi. Kita cuci ulang. Ya, baik. Besok tanggal 15, aku berencana pergi ke Kuil Chien untuk membakar dupa dan berdoa untuk Ayahanda Kaisar dan Ibunda Permaisuri. Kau ikut denganku, ya? Yuan Er, bolehkah aku masuk? Kakak Wei Ang, silakan masuk. Kukira adikku sakit. Mungkin terkena masuk angin semalam. Setelah tidur, aku sudah jauh lebih baik. Maaf, aku tidak tahu kalau adik sedang istirahat siang. Aduh, ada apa denganmu? Apakah kau merasa tidak enak badan? Dadaku sesak. Maka aku akan membangunkan tabib kerajaan sebentar. Ini hal kecil. Tidak perlu merepotkan tabib kerajaan. Tolong pijat saja. Putri baik-baik saja. Yang Mulia, tenanglah. Aku masih ada urusan. Aku permisi dulu. Kakak Wei Ang. Suatu hari nanti kau akan menjadi milikku. Tuan Wei. Selama ini kau telah banyak membantuku. Aku membuatkan kue untukmu sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, adik perempuan Chaoer. Yang Mulia Putri, hari sudah hampir gelap. Sebaiknya segera kembali. Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri Sue pasti sudah cemas. Kita tunggu saja. Mengapa pembunuh bayaran itu belum keluar? Jangan-jangan Permaisuri menipuku. Ada pembunuh bayaran yang melindungi Putri. Putri, mereka bukan orang biasa. Kita kabur naik kereta kuda. Terlambat, tidak bisa kabur. Kau sudah mengaturku sampai ke jalan menuju neraka. Jangan salahkan aku. HMPH. Tunggu, lihatlah dengan jelas. Aku ini seorang putri. Baik kau putri atau pangeran. Tuan kami sedang sakit. Bunuh semuanya tanpa terkecuali. Berapa uang yang kalian terima? Aku akan memberikan 2 kali lipat. Gadis kecil. Kau masih belum memahami situasi di istana. Apakah kita melakukan ini hanya karena uang? Kakak, ini seorang putri. Membunuhnya sedikit disayangkan. Lebih baik kita bersaudara bermain-main dulu. Benar juga.
Aku belum pernah merasakan sensasi bermain dengan putri bangsawan. Lalu bagaimana dengan ini? Seorang wanita desa langsung membunuh. Kakak, ampunilah aku, kakak, kalian akan membunuhku. Tuan kalian akan menyesalinya. Maksudmu apa? Yang mulia kaisar telah mengetahui kebenarannya. Jika aku masih hidup, tuan kalian atau dia mungkin masih bisa menyelamatkan nyawanya, bahkan mempertahankan posisinya saat ini. Tapi jika aku mati, dia tidak akan punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Tentu saja, dia juga akan diburu sampai ke ujung dunia. Jika kaisar mengetahui kebenarannya, apakah wanita ini masih bisa hidup sampai sekarang? Menurutmu, mengapa kali ini bukan Tuan Wei yang memimpin pasukan? Bos, apakah kita akan menahan mereka dulu? Kirim orang untuk meminta izin lagi kepada Tuan. Tidak peduli, perintah Tuan adalah perintah. Bunuh mereka, putri kecil. Dia mengajakku bertemu. Suruh orang pergi ke Yanjiako untuk menanyakannya. Siapkan mobil khusus dengan cepat. Nona Chao, bagaimana kau tahu putri dalam bahaya? Bagaimana kau tahu putri dalam bahaya? Dalam perjalanan sembahyang dan berdoa, putri dalam bahaya, karena aku adalah putri. Ibu tiriku berusaha sekuat tenaga untuk membunuhku. Ia takut aku bertemu dengan kaisar. Kali ini saat sembahyang, ia menyuruhku menemaninya. Itu juga untuk menyingkirkanku. Tetapi aku tidak punya bukti, hanya bisa membuktikan bahwa liontin di dekatku pernah aku pakai. Tuan Wei, jika Tuan tidak mempercayaiku, silakan bunuh aku saja. Bisakah aku melihat bekas luka di bahu kananmu? Salam hormat kepada putri yang mulia, silakan berdiri. Dengan hormat kepada putri, sejak Ibu Yue masuk istana, aku mulai curiga dengan identitasnya. Sayangnya, tidak ada cukup bukti. Begitu kembali, aku akan segera melaporkan kepada Yang Mulia, agar kalian dapat saling bertemu. Waktunya belum tepat. Sasaran pembunuh kali ini bukan hanya aku sendiri. Ia juga ingin membunuh ibu mertuaku. Aku hanya berharap Tuan Wei dapat membantuku secara diam-diam. Menunggu waktu yang tepat. Hamba pasti akan mengganggu mereka. Pembunuh yang dikirimkan oleh permaisuri gagal. Apa yang terjadi? Sekumpulan orang tidak berguna. Cepat pergi dari sini. Permaisuri, apa sebenarnya maksudmu? Aku tulus ingin bersekutu denganmu. Tidak kusangka kau malah ingin membunuhku. Ada kejadian seperti ini. Mungkin pembunuh yang dikirim salah paham. Alasan yang mulia ini, bahkan anak kecil berusia 3 tahun pun tidak akan percaya. Mengapa permaisuri bertindak sembarangan terhadapku? Jika kau tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang yang terpenting adalah, hanya membiarkan putri sejati itu mati. Kalau begitu, semoga permaisuri beruntung. Ibu mertua telah membesarkanmu. Kau tidak takut aku akan memberitahu kaisar? Apa yang harus aku takutkan? Jangan berpikir kau tidak ku ketahui. Saat itu kaulah yang menyuruh orang menculik putri. Aku meremehkanmu. Tapi aku memperingatkanmu. Tentang pembunuhan itu, kau sudah membocorkan rahasia. Jika tidak memberantas sampai akarnya, suatu saat nanti pasti akan ketahuan. Kakakku adalah pejabat penting di istana. Saat itu paling buruk aku hanya akan diasingkan, sedangkan kau akan menerima hukuman 1000 potong. Bagaimana selanjutnya? Kuharap kau bisa mempertimbangkannya dengan matang. Bagaimana sebenarnya? Kuharap kau bisa mempertimbangkannya dengan matang. Mohon Yang Mulia Permaisuri, berikan aku kesempatan sekali lagi. Sepertinya kau belum terlalu bodoh. Beginilah kejadiannya. Benar-benar berani sekali. Berani-beraninya kau mencoba membunuh Yuaner. Lain kali kau berani membunuhku. Wei Ang. Terus selidiki. Aku ingin melihat siapa yang berani tidak mengindahkan perintahku.
Aku melawan perintah Kaisar. Kau, Cao Er, berani menghadapi bahaya, dan menghentikan pembunuh itu, memberi Wei Yang waktu. Selamatkan Yuner, satu tebasan besar, aku beri hadiah padamu. Yang mulia, hamba memiliki laporan. Katakan. Pembunuh itu mengatakan bahwa dia disuap oleh Ye Chaoer. Tujuannya adalah untuk membunuh putri. Benarkah perencanaan itu? Benar adanya, Yang mulia, bom. Orang-orang itu memaksa Chaoer untuk memikul tanggung jawab besar. Yang mulia akan memenggal kepalanya. Yang mulia, bukan aku. Yang mulia, dialah putri sebenarnya. Putrimu, Yuaner. Yang mulia, semua ini adalah jebakan dayang hina itu untuk menjebak hamba. Bahkan kakak Wei Ang pun tertipu. Wei Ang. Awalnya, saya menaruh harapan besar padamu. Jika kau tidak segera bertobat, aku mengajakmu bertemu denganku. Mau bunuh saja aku. Jangan libatkan Tuan Wei. HMPH, wanita desa memang kejam dan bengis. Demi hal ini, mereka sanggup melakukan apa saja. Sudahlah, tak perlu bicara lagi. Lihatlah surat ini. Anakku, jangan sakiti Yuanerku. Sue Yuaner ada di sini. Jangan-jangan akulah Yuaner. Kau penipu, kau bukan Yuanerku. Yang mulia, Permaisuri Sue sudah lama gila. Jangan sampai karena dia merusak hubungan Anda dan Yuaner. Bawalah Permaisuri Sue keluar. Tuanku, saya datang terlambat. Sudah kau temukan? Yang mulia, hamba memiliki bukti. Silakan lihat. Yang mulia, Ibu Yue sebenarnya putri keluarga Jin Jiaosu. Dulu, untuk mengumpulkan uang pengobatan penyakit Kaisar Sibao, ia dijual kepada pedagang manusia. Namun, langit selalu adil, meskipun jaringnya longgar. Belum lama ini, aku telah menangkap 3 orang di kantor pemerintah. Salah satunya adalah orang yang dulu menjual Ibu Yue. Saat ini dia sedang menunggu di luar aula. Dia dapat membuktikan bahwa Ibu Yue bukanlah putri bangsawan, melainkan putri keluarga Su. Ayahanda, jangan biarkan kakak Wei Ang bertindak sembarangan lagi. Apakah itu sembarangan? Tidak terlambat untuk bertemu orang jujur dan berdebat dengan mereka. Jangan takut, sampaikan saja pada Yang Mulia Kaisar. 10 tahun lalu, kau dijual dari keluarga Su ke desa Yan. Apakah orang-orang di keluarga Yan memanggilnya Nyonya Su Yue? Balas kepada Yang Mulia Kaisar. Xiao Ming ingat bahwa keluarga Su dulunya memiliki seorang gadis bernama Su Chaoer. Setelah itu keluarga Yan, Nyonya Yan mengubah namanya menjadi Yan Chaoer. Ulangi lagi. Kau awalnya jelas tidak mengatakannya seperti itu padaku. Kau awalnya jelas mengatakan, gadis itu memang bernama Su Yue Niang. Yang mulia salah ingat. Tidak mungkin. Yang mulia Kaisar, pasti ulah Yue Niang. Pasti dia yang sudah menyuap tengkulak itu sebelumnya. Yang mulia ayahanda, putra mahkota bersumpah atas nama langit, tidak pernah bertemu orang ini sebelumnya. Jangan lagi kau berdalih. Saat itu kau yang mengaku sebagai Ye Chaoer dan menyerahkan liontin itu, menipu Yang Mulia Kaisar. Liontin ini memang milikku. Salah, liontin ini milikku. Ini adalah hadiah dari ayahku. Liontin ini kukenakan sejak kecil. Sebelumnya, desa Yan dilanda kelaparan. Keluarga kami tidak punya uang untuk makan. Maka kubawa ke tempat gadai untuk ditukar dengan uang. Omong kosong. Liontin ini kugadaikan untuk mengumpulkan uang. Perjalanan Ya Erlang ke ibu kota untuk ujian. Baru saja kuambil dari tempat gadai. Kutukar dengan 1 tael perak. Tunggu. 1 tael perak? Kau tahu liontin ini terbuat dari manik-manik giok, yang nilainya sangat tinggi. Bagaimana mungkin hanya bernilai 1 tael perak? Pemilik toko gadai mengatakan ini hanya liontin batu biasa. Hanya bernilai 1 tael. Yang mulia ayahanda, Yan Chaor tidak tahu sama sekali nilai dan bahan liontin itu. Jadi liontin itu sama sekali bukan miliknya. Yan Chaor, kau bilang ayahmu memberimu liontin ini. Lalu, apakah kau masih ingat seperti apa rupa ayahmu, dan namanya?
Yang mulia, jelaslah. Saat hamba menjualnya, hamba masih sangat muda. Yang memberikannya adalah ayahku yang menggantungkan liontin ini di leherku. Tapi mengenai wajah ayahku, aku benar-benar tidak mengingatnya. Omong kosong. Terserah kau mau berubah seperti apa, ibu mertua. Jangan kira kau bisa menyuap pencari orang, lalu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Xiao Wu. Bawa pemilik rumah gadai masuk. Hamba sujud pada Yang Mulia Kaisar. Kau adalah pemilik rumah gadai di kota Souwan. Benar hamba. Yang Mulia ingat bahwa kau menerima barang jaminan dariku untuk sang putri. Liontin Giok. Itu yang kau katakan. Saat itu ibu mertua pergi ke rumah gadai. Ibu Yue adalah pemilik liontinnya, bukan? Iya. Ini adalah bukti gadai liontin tersebut. Ini tertulis dengan jelas. Bahkan ada tanda tangan dan sidik jari Yan Chaor sendiri. Ini berarti bahwa pada saat itu, orang yang menggadaikan liontin itu adalah Yan Chaor. Dan Yan Chaor adalah pemilik liontin tersebut. Ada apa sebenarnya? Yang mulia, hamba bersalah. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Jangan sampai ada satupun kebohongan. Katakan, saat itu di Kabupaten Suanan, mengapa kau katakan liontin giok ini milik Yuan Niang? Kau tahu kan hukuman untuk menipu kaisar, membinasakan 9 keluarga? Tidak, 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 tidak. Yang mulia kaisar, permaisuri, bagaimana aku berani menipu liontin ini? Dengan menyerahkan liontin ini, berarti Yue Niang adalah apa? Kau ulangi lagi. Yang mulia kaisar, liontin ini adalah milik Yue Niang. Yue Niang adalah putri sejati. Lalu bagaimana penjelasan tentang surat wesel ini? Surat wesel ini palsu. Hamba belum pernah melihat surat wesel ini sebelumnya. Kau bawa dia keluar. Yang mulia, cukup, aku. Saat itu, karena kau teman masa kecil putri, maka aku akan menikahkan putri kepadamu. Sue Lian dan seorang dayang istana, berulang kali memfitnah status putri. Kau sangat mengecewakan aku. Panggil penjara Wei Ang. Setelah kau masuk militer, menghancurkan rumput, dengan hukuman mati bagi tentara. Li Wen dihukum mati. Yang mulia. Ibu, Sue, Ibu. Ibu, Sue, kau tidak apa-apa kan, Yuaner, jangan takut. Ada ibuku. Sue, kau. Jika bukan karena aku tersadar. Yang mulia, 10 tahun yang lalu kau kehilangan Yuanerku. 10 tahun kemudian kau ingin membunuh Yuanerku sendiri. Sue, mengapa kau berbicara seperti itu? Kau tidak tahu asal-usul Yuaner. Aku punya cara untuk mengungkap asal-usul Yuaner. Liontin itu menyatu dengan jari Yuaner. Meskipun biasanya pemimpin sekte tampak seperti orang biasa, bermain tanpa manfaat, jika setetes darah Yuaner diteteskan, maka akan bersinar terang. Benar, Yuaner akan mengetahuinya seumur hidup. Panggil seseorang. Ambil mangkuk kecil. Pepaya. Segera ulurkan. Ikan kecil. Kaulah ikan kecilku. Ikan kecil, kau takut? Ibu Sue.
Tabib istana. Yue Niang telah dipenjara. Pemenggalan akan dilaksanakan sesuai hari yang ditentukan. Identitas sang putri. Akhirnya kebenaran akan terungkap. Putriku, jangan terlalu khawatir. Kau ada di sisiku untuk merawatku. Nyonya Sue Pei pasti akan baik-baik saja. Tuan Wei, terima kasih. Aku sudah menemukan keluargaku. Ini adalah tanggung jawabku. Yang Mulia Kaisar tiba. Sujud pada Yang Mulia Kaisar, ampunkan hamba. Yuaner, bagaimana keadaan ibumu? Yang Mulia Kaisar, selir Sue sudah lama lemah, ditambah lagi luka baru di kepalanya kali ini. Tabib mengatakan aku harus banyak istirahat beberapa hari. Semua salahku. Aku telah menyakiti kalian, ibu dan anakku, Yuaner. Bisakah kau memaafkan ayahanda? Tidak bisa. Aku pikir ayah akan melindungiku, menyayangiku, tetapi ketika aku bertemu ayah, namun ternyata bersama dengan Yan, situasi di kampung halaman tidak jauh berbeda. Bicara tentang tembakauku saja, tidak ada yang lebih baik daripada ayahku. Ayah Yuan pasti akan mengganti rugimu. Pergilah kau. Aku tidak ingin melihatmu, Yuan. Yang Mulia Permaisuri, tolong aku. Sampai saat ini, bagaimana aku bisa menolongmu? Kalau kau tidak menyelamatkanku, aku akan menceritakan rahasiamu. Meminta tolong padamu bukanlah hal yang mustahil. Tapi sekarang katakan padaku, tentang urusanku. Selain kau, siapa lagi yang tahu? Itu aku tidak bisa mengatakannya. Jika aku mengatakannya, kau akan membunuhku. Lalu kepada siapa aku akan mengadu? Kau hanya perlu tahu, asalkan aku mati. Semua rahasiamu akan diketahui seluruh dunia. Nanti kita lihat bagaimana kau menghadapinya. Kalau begitu, tunggu saja, aku akan mencari jalan. Tapi ingat, kau jangan menceritakan ini kepada siapapun. Kalau tidak, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Wei Yang, bagaimana aku bisa membuat Yuaner memaafkanku? Yang Mulia, putriku bukanlah orang yang beruntung, tetapi jika kondisi selir Sue tidak membaik, dia mungkin tidak akan pernah memaafkan Yang Mulia. Ini semua salahku. Yang Mulia, hamba masih memiliki satu hal lagi yang ingin dilaporkan kepada Yang Mulia. Pada hari ketika pembunuh itu menyerang putri, sasarannya tampaknya putri dan Nyonya Yue. Yang Mulia maksudkan ada orang lain. Nyonya Yue baru saja masuk istana. Tidak mungkin ia begitu cepat membangun kekuatannya sendiri. Para pembunuh itu, melihat situasi tidak menguntungkan, akhirnya bunuh diri. Situasinya sangat jelas. Ini bukan sekadar barang biasa. Ini adalah kasus besar. Selidiki sampai tuntas. Aku harus membasmi mereka sampai akar-akarnya. Sudah makan siang? Aku membawa sedikit makanan, semua makanan kesukaanmu. Waktu kecil dulu, kamu paling suka makan tanghulu. Masih ingat? Tidak ingat. Bulat. Ah, Yang Mulia Kaisar. Dulu, ayah yang salah. Sampai kehilanganmu, aku juga tidak bisa merawat ibumu dengan baik. Kali ini, anggap saja ayah, dunia persilatan hanyalah. Kau. Benar, aku. Kenapa kau tampak terkejut sekali? Kakakku akan segera datang bersama orang-orangnya. Ini adalah pemberontakan. Hukumannya adalah pemusnahan seluruh keluarga. Benar,
seperti yang kau lakukan dulu, tapi kau juga tidak memusnahkan seluruh keluargaku. Mengapa selama ini aku tidak baik kepadamu? Aku bahkan menjadikanmu permaisuri. Jika harus disalahkan, salahkan putrimu yang durhaka itu. Bawalah mereka dan bunuh mereka. Yuer, jangan takut. Kali ini ayah pasti akan melindungimu. Kasih sayang ibu yang mengharukan. Kalau begitu, kalian bertemu saja di neraka. Kenapa kau, kakakku? Yang mulia, Menteri Perang berkolusi dengan permaisuri merencanakan istana. Sekarang sudah tak berdaya. Baik. Yang mulia, aku memohon padamu, ampunilah hamba kali ini. Semua ini karena kakakku memaksaku, yang mulia. Coba saja lihat. Peristiwa pembunuhan Yuan waktu lalu pun karena paksaan kakakku. Yang mulia, aku dan Yuan tidak punya dendam. Bagaimana mungkin aku tega menyakitinya? Yang mulia, HMPH, berdirilah. Yang mulia, jangan dengarkan omong kosongnya. Ia asal mencampur obat untuk menjaga kerahasiaan. Yang mulia permaisuri, kau tidak mau menolongku, tapi kau juga tidak mengizinkanku menyelamatkan diri sendiri. Yang mulia kaisar semuanya atas perintah yang mulia permaisuri. Awalnya aku mengira dia ingin membunuh putri Yeyao Kao. Tidak kusangka, ia bahkan ingin membunuhku juga. Yang mulia, hamba telah menyelidiki semua senjatanya. Semua berasal dari kerabat kakak permaisuri. Aduh, ada apa yang ingin kau katakan? Ada apa lagi yang ingin kau katakan? Yang mulia, hamba hilaf sebentar. Yang mulia, hamba takut yang mulia menemukan putri dan mengabaikan hamba. Yang mulia masih berdalih. Suruh mereka masuk. Yang mulia ampunilah hamba. Yang mulia, semua adalah tugas yang diatur oleh permaisuri. Awalnya berencana untuk langsung membunuh Ye Chaoer, tapi saya sudah serakah. Jadi saya menjualnya ke keluarga Yan di desa Yanjia. Ampunilah hamba, yang mulia. Ampunilah hamba, lancang sekali. Rakyat jelata macam apa ini? Berani sekali melindungi diri di hadapan yang mulia. Kita sudah satu keluarga. Aku masih belum sempat mencintai Yuaner. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Yang mulia, apakah benar demikian, Ibu? Sue Niang. Kau sudah bangun. Yang dikatakannya adalah saat itu, Yuner secara tidak sengaja melihat dia berkolusi dengan kakaknya, sedang merencanakan untuk mengkhianatimu. Dia telah merencanakan dengan cermat untuk membunuh aku dan anakku. Dia meracuni makanan yang kumakan, membuatku menjadi. Rupanya amplop itu. Semua ini kau yang suruh dari belakang. Betapa kejamnya hatimu, yang mulia. Mohon pertimbangkan hubungan kita selama bertahun-tahun sebagai suami istri. Ampunilah hamba, yang mulia. Yang mulia. Tidak akan percaya lagi padamu. Tidak bisa melakukan ritual. Yang mulia. Kacang. Apakah kau ingin aku menyeretmu ke tempat pemenggalan kepala? Semua ini karenamu, wanita jalang. Ayah. Ayah Paduka ayah. Anakku, akhirnya kau mau memanggilku ayah. Aku sudah bilang, kali ini ayah pasti akan melindungimu, ayah. Yuer mengerti. Jangan bilang ayah paling menyayangiku. Sue Paduka ibu. Langit. Dengan titah kaisar yang mulia. Putri di tahun baru secara tak terduga tersesat di rakyat jelata. Meskipun mengalami kesulitan, ia tetap mempertahankan kebaikan hatinya. Sekarang diangkat menjadi putri negara. Dipersembahkan kepada pengawas istana pertama. Anak Anda menerima titah. Terima kasih atas kebaikan ayahanda.